Bab 47. Malam itu Kayla tidur di kamar embun. Seusai menggosok gigi dan mencuci muka bersama, mereka saling melihat melalui cermin wastafel di depan mereka. Lalu saling melempar senyum. Apa ibu bahagia? Embun mengulas senyum. Apa Kai juga bahagia? Kayla tersenyum lebar. Kenapa tidak menjawab? Kai tidak. Kayla bahagia melihat ibu bahagia. Embun terkekeh. Lalu mengajak Kai kembali ke kamar. Ibu, ayo ke beranda. Ajak Kai begitu keluar dari kamar mandi. Oke. Kayla menghirup udara malam itu. Netranya menangkap ribuan bintang di langit. Indah. Embun ikut duduk di lantai dan bersandar pada pagar pembatas beranda. Apa yang kamu katakan pada Dedi Mal? Elbu penasaran. Rahasia. Embun mengulas senyum lagi. Ayolah Kai. Ibu sangat penasaran. Tidak. Kayla mengerucutkan bibir. Kayla melirik ibunya. Ibu seperti anak kecil. Ledek Kai tertawa lebar. Jadi ibu tak boleh merajuk. Menowel pipi Kai. Mereka terdiam sesaat. Apa setelah ini aku tak bisa bertemu ayah? Kenapa tak bisa? Embun balas bertanya. Kai hanya diam menundukkan pandangannya. Embun meraih pundak anaknya membawanya ke dadanya. Kai, kapanpun Kayla ingin bertemu ayah. Selama ayah Kai dan Kayla baik-baik saja. Ibu dan Dedi Mal akan mengantarmu bertemu ayah. Ucap Embun. Mengusap-usap lengan Kai. Dedi juga bilang begitu. Oh ya, Kiem. Kai tak boleh bertemu ayah diam-diam lagi. Lirih Kai. Dedi bersedia mengantar jika Kai mau. Tentu saja. Itu sangat melukai hati kami Kai jika kamu pergi tanpa izin lagi. Dedi Mal orang yang hangat. Embun mengeratkan pelukannya. Aku tidak keberatan Elbu menikah dengan Dedi Mal. Ucap Kayla. Lagi pula. Embun terdiam. Masih menunggu Kayla menyelesaikan ucapannya. Dedi Mal tulus. Kenapa? Dedi Mal tak pernah membicarakan ibu saat bersamaku. Dia sangat perhatian. Berbeda dengan ayah. Ayah beberapa kali menyuruh Kai untuk membujuk ibu agar mau bersama ayah. Sejujurnya Kayla kecewa Bu. Sendu Kai. Embun memeluk Kai lebih erat lagi. Tidak usah memikirkan ayah. Dedi dan ayah berbeda memperlakukan Kai. Aku lebih suka Dedi Mal. Karena itu, Kayla menjeda kalimatnya. Ibu, Elbu tidak akan memperlakukanku berbeda jika sudah menikahkan. Mendunga menatap wajah ibunya. Tentu saja, ucap Embun yakin. Tidak akan ada yang berubah Kai. Kamu tetap anak ibu. Putri kecil ibu. Kesayangan ibu. Tidak ada yang bisa merubah cinta ibu padamu. Dedi Mal sekalipun. Kai tersenyum. Kita hanya akan saling berbagi. Dengan Dedi dan Katie. Kayla sayang ibu. Memeluk ibunya. Embun terkekeh. Apa kalian merencanakan mengacuhkan ibu semalam? Kayla tergelak. Diam. Setelah bicara, kami ke kamar Katie, dia yang paling bersemangat. Ah, pantas kalian cekikikan di mobil. Kai mengangkat jarinya membentuk V. Katie bilang Dedi Mal tak punya akhlak. Kenapa? Menatap heran. Karena suka mencemari pemandangan. Dan berotak mesum. Apalagi bila dengan ibu. Seperti hari ini. Kami harus melihat adegan dewasa lagi. Kalian melihatnya. Terkejut. Ibu pikir kalian tidur. Kai menghela nafas panjang seolah punya beban berat. Elbu. Jika nanti kalian sudah menikah. Apakah Kai akan segera punya adik kecil? Embun terkekeh. Kamu mau? Kai ingin adik laki-laki. Ucap Kai mantap. Kai sudah punya saudara perempuan. Katie. Tapi Kayla belum punya saudara laki-laki. Embun mengulas senyum. Kita bicarakan itu lagi besok. Ayo tidur. Embun tidur memeluk anak gadisnya. Kayla benar-benar sudah terlelap malam itu. Menyisakan Embun yang masih menatap langit kamarnya. Ponselnya bergetar. Embun menoleh ke nakas kamarnya. Dan mengambil HP-nya. Pesan dari Malvin. Aku di depan kamarmu. Embun mengulas senyum. Perlahan diatur dari ranjangnya agar Kayla tidak terbangun. Embun membuka pintu kamarnya. Malvin tersenyum menyambutnya dengan tangan kirinya yang tertumpu di tembok samping pintu. Ada apa? Aku kangen. Embun mengulas senyum lagi. Jangan tersenyum. Selain padaku. Malvin menyipitkan sebelah matanya dengan pandangan sinis yang dibuat-buat. Embun terkekeh. Siapa kamu? Malvin. Siapa kamu melarangku? Aku Malvin. Kau sudah lupa.
Menarik tubuh embun dengan kedua tangannya. Mengecup bibir embun yang menggodanya. Melahap dan melumatnya perlahan. Aku cemburu pada Kai. Kenapa? Dia tidur bersamamu malam ini. Embun terkekeh. Kamu boleh ikut bergabung jika mau. Aku tak mau. Nanti aku dianggurin. Mencium lagi wanita di dalam pelukannya. Terima kasih untuk hari ini. Aku sangat bahagia. Malvin menyatukan keningnya dengan kening embun. Tanpa menjawab, embun hanya mengulas senyum. Mereka terdiam, menikmati malam, mendengar suara hembusan nafas dan terpaan nafas hangat dari pasangannya. Embun menautkan kembali bibirnya, yang disambut hangat oleh pria itu. Mungkin sebaiknya kita akhiri di sini, sebelum aku menyeretmu ke kamar. Ucap Malvin dengan senyum mesum. Embun merungkai senyum. Di kamar ada Kayla. Aku tahu. Melepas embun. Masuklah. Oke. Masuk ke dalam kamarnya. Good night. Good night. Embun menutup kembali pintu kamarnya. Pagi itu, Malvin berjalan memasuki gedung CRD Corp. Seluruh karyawannya menyambut dengan membungkuk setengah badan padanya. Malvin tak acuh. Berjalan memasuki lift menuju lantai 17 di mana ruangannya berada. Pintu lift terbuka dengan langkah cepat Malvin memasuki ruangannya. Duduk di kursi kerjanya dan mengambil ganggang telepon. Kenan, ke ruanganku sekarang. Perintahnya. Tak lama pintu ruangannya diketuk. Kenan masuk dan memberi salam. Kenan, lakukan inspeksi internal sekarang. Titah Malvin mutlak. Baik tuan. Ken tersenyum tipis. Di PT CORREN. Kenan memasuki gedung pabrik itu melalui lobi. Bersama beberapa orang penyidik internalnya. Ada apa ini? Tanya Danu dengan wajah marah melihat kumpulan orang mendatangi gedungnya. Mendatangi. Melakukan inspeksi internal. Balas Kenan datar. Apa? Danu terkejut. Kenapa tak ada pemberitahuan? Ini adalah inspeksi internal. Tentu saja harus tanpa pemberitahuan. Karena ini inspeksi penyidikan. Selama kamu bersih, kamu tak perlu khawatir. Lanjut Kenan datar dan dingin. Menyebar. Titahnya tanpa bisa dibantah. Semua timnya menyebar dan menghilang dari pandangan. Hanya menyisakan Danu beserta beberapa manajer bagiannya dan Kenan. Danu menatap dengan mata mendelik tak terima. Dia marah. Tangannya mengepal kuat dan urat di kepalanya timbul. Bagaimana bisa ada penyidikan dadakan seperti ini? Dia belum mempersiapkan segalanya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Menggeram pada Kenan. Benar, balas Ken datar. Tim penyidik internal itu memasuki setiap ruang kantor di PT CORREN. Mengambil beberapa file dan perangkat yang dirasa mencurigakan dan mendukung penyidikan. Seluruh ruangan gaduh, mempertanyakan ada apa ini. Mereka lalu kembali ke lobi di mana Kenan menunggu dengan beberapa box berisi file dan perangkat sebagai barang bukti. Kalian akan membawa itu semua. Tenang saja. Akan kami kembalikan begitu penyidikan internal ini selesai. Tidak akan memakan waktu lama. Anda tak perlu khawatir Tuan Danuarta. Ujar Kenan lalu berbalik. Selama Anda bersih, tak ada yang perlu ditakutkan. Dengan senyum semeringai, wajah Danu menegang. Dia mengusap rambutnya kesal. Dengan berjalan cepat Danu kembali ke ruangannya. Kemarahan sudah meliputi dirinya. Urat-urat di kepala Danu makin jelas timbul. Ark! Danu mengusap meja kerjanya dengan kasar. Hingga semua barang di atasnya berhamburan kemana-mana. Kenapa bisa begini? Geramnya. Kenapa?